Yang saya kenal Bapak ini kenyang dengan birokrasi, kemudian malah melintang di pemerintahan. Pendidikan juga mendukung, dan akhirnya sampai mendapat gelar S2. Dan saat ini jadi petani. kembali ke alam, back to nature. Mohon izin ini, saya minta kata-katanya sedikit terkait pertanian seperti itu. Artinya pertanian ini kan sifatnya dinamis, Pak. Jadi dia memenuhi ruang dan waktu. Tidak harus seperti ini, tidak. Karena ilmu pengetahuan ini berkembang terus. Iya. Melalui uji coba, sehingga menemukan jati diri yang sesungguhnya. Istilahnya. Makanya pengembangan sektor pertanian harus berbasis riset dan berbasis kewilayahan. Dikandung maksud apa? Karena setiap daerah beda demografinya, geografinya, fisiografinya, grafinya yang lain juga berbeda. Jadi intinya itu bagaimana intensifikasinya, bagaimana ekstensifikasinya, bagaimana diversifikasinya, itu kita harus pahami dulu. Luar biasa. Gitu. Maaf ini Pak, saya mau bertanya. Maksudnya apa sih kiat-kiat kita supaya bisa kita nikmati seperti ini tanaman-tanamannya kita? Begini, ketika kita tanaman jangka panjang, berarti kan yang perlu kita pahami kita harus berinovasi, kreativitas dan disiplin. Karena beda dengan tanam sayur, Pak. Tanam sayur 2 bulan sudah pasti ada hasil. Tapi ini nih. Jadi makanya ketika kita menanami jangan dulu berorientasi hasil. Kita prosesnya dulu kita pahami. Dan kalau bisa jangan sampai di Jawa sana tanaman ini cocok kita tanam, belum tentu bisa di sini karena pengembangan sektor pertanian tanaman pangan harus berbasis riset. Makanya banyak kadang-kadang dulu pernah juga pemerintah daerah di sini membantu Bukit Asri ini dibantu tanaman jambu mente. Kan lucu, Pak. Lucu. Ini yang tidak pas, Pak. Nah, kalau memang sektor pertanian ini sekarang contoh, Pak. Sebelum saya di sini, Pak, memang ada Pak kopi sudah ada tapi tidak dipelihara. Sekarang Pak Yasmil saja itu mertuanya Pak Desa berapa dia dapat? 90 juta Pak per tahun, Pak. 50 juta per tahun. Kan kaget, Pak. Dengan kapasitas kopi berjumlah? Kopi hanya hampir 2 hektar sampai hektar setengah. Hektar setengah. Berarti kurang lebih 170-160. Ini yang saya dulu karena saya mencari uang di bank, saya akan membeli hampir 200 juta di sini. Saya beli karena saya sadar sendiri kalau saya membeli lahan kosong itu kapan saya berhasil. Jadi saya tetap berinovasi terus, istilahnya saya tata tanaman yang sudah kayak hutan itu saya mulai inovasi, konstruksi ulang istilahnya. Tahun lalu pertama saya panen dapat kering 11, dapat uang hampir 12 juta. Apa saja yang di tanaman kalau tanaman saya di Merbabu itu kalau yang paling keren itu kan durian tuh ada sekitar hampir 40 pohon. Tapi yang sudah berbuah sekitar 8 pohon. Hari ini sudah berbunga. Nah, pada saat itu 1 hektar, 1 tempat itu, Pak, kita harus punya 3, Pak. Ada tumpang sari lah. Kalau tumpang sari itu harus disesuaikan dengan agroteknologinya. Cocok enggak istilahnya para dengan kopi pala dengan kelapa, kan begitu. Jangan juga kita dipaksakan. Jangan kita dipaksakan. Sehingga panen pertama saya durian. Saya kontrakan itu 15 juta murah-murah. Itu durian dipetik itu selama 3 bulan 1 hari dia dapat 50 biji sampai 100 selama 3 bulan. Makanya kedepannya keanekarta betul-betul. Kalau 1 kali pesan dia ambil minimal 30 biji. Saya biar 30.000 saya kasihkan. Karena kalau 30.000 saja, Pak, kalau per hari saya dapat 80 biji saja, Pak. 80 biji berarti kan 2.400.000 kali 2 bulan saja, Pak. Nah, itu ya. Makanya utangku yang 200 juta di bank itu ya artinya lambat laun cepat dengan selesai istilahnya. Hari ini saya manfaatkan seperti ini ada keladi ini istilahnya. Kalau saya tanam sayur, saya nggak mampu, Pak.
Keladi. Bukan saya nggak ngerti, Ya. manajemennya saya tidak mampu. Nah, teman-teman di sini kebanyakan dia paham tentang agribisnisnya, tapi agroteknologinya kurang. Dan kalau ini berelaborasi antara pertanian, ini kan kalau saya menjadi kepala pertanian, Pak, jujur istilahnya harus direkonstruksi ulang ini yang namanya kelompok tani. Kelompok tani ada ketika ada bantuan semua masuk. Tapi indikator keberhasilan kelompok tani apa? Tidak saja hanya keberhasilan daripada administrasinya semata-mata, tapi kenyataan di lapangan. Di lapangan itu karena jalan usaha taninya saja, untung ada dana desa. Kalau tidak, di mana keberadaan kelompok tani? Kelompok tani itu ada ketika ada bantuan baru ramai muncul. Ya ini harus dirubah mindsetnya itu. Bukan berarti tidak baik istilahnya, kurang, tapi harus direkonstruksi ulang. Indikator keberhasilan seorang kelompok tani. Nah, kalau contoh sekarang, kalau untuk menjadi kelompok tani terlalu kaku, harus ada ini, harus ada ini. Yang penting, dulu saya di Pengairan, Pak, itu kan contoh daerah irigasi Kapontori luasnya 196 hektar, potensinya sekian hektar, fungsionalnya sekian hektar, alih fungsinya sekian hektar. Dari data pemilik istilahnya lahan itu, sekian orang pemiliknya, penggarap pemilik, sekian orang penggarapnya, sekian orang penyewa, itu jelas, Pak. Jadi berapa jumlah petani di daerah irigasi kita tahu hafal, Pak. Sekian pemilik penggarap, sekian penyewa kita jelas itu. Nah, kalau pengembangan sektor pertanian di sini jangan samakan dengan di daerah lain, harus berbasis manajemen SWOT. Peluangnya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Nah, seperti saya ini tidak ada modal, Pak. Hanya saya bagaimana kreativitas, berinovasi, disiplin, itu saja kuncinya. Nah, hari ini saya mau buka di Wondolio 4 hektar. Nah, ternyata istilahnya itu kan bibit sawit sudah ada, itu tinggal saya tanam istilahnya. Namun oleh karena saya begitu selesai panen kopi pun belum selesai saya panen, masih ada. Setelah saya mau tinggalkan ke Wondolio, durian sudah berbunga. Kalau ini yang sudah tinggalkan sama dengan bohong. Mengharapkan burung terbang punai tangan dilepaskan, celaka saya kan gitu loh. Jadi hari ini ya kata menderita pasti menderita lah. Korban perasaan. Kadang-kadang orang di rumah nggak mendukung. Dia tidak mendukung bukan berarti menentang kita, karena dia tidak paham mau dibawa kemana. Hari ini walaupun saya sudah tua begini istilahnya, ketika saya meninggal atau sudah tidak dipanggil sama ilahi, saya tidak meninggalkan koma-koma, Pak. Itu saya. Karena apa istilahnya? Ya kita bagaimana kita berbuat, memanage isi yang ada. Sekarang ini dulu coba lihat kelapa saya itu yang bukan main buahnya kelapa saya. Kelapa. Luar biasa. Ini karena apa? Saya bukan ahli pertanian, Pak. Tapi memang harus kita mempelajari. Kita harus mau istilahnya, jangan merasa karena saya ini orang pertanian istilahnya. Inilah manajemen SWOT ini saya pakai. Nah, saya kira ini bulan 10 saya harus menyeberang ke Wondolio. Kalau sudah Wondolio, andai kata saya jadi dikembalikan uangku, saya cari ekstra untuk gusur supaya saya tidak merabas lagi gitu istilahnya. Paling satu hari 5 juta, kalau 2 hari kan selesai. 10 juta. Langsung misalnya inilah yang harus saya pelajari, karena suatu kebetulan dulu tesis saya judulnya pengembangan sektor pertanian ternak pangan di era otonomi daerah. Nah, kalau sekarang pemerintah sekarang tambang yang dikedepankan hanya tinggal menunggu kehancuran ini. Makanya apa yang dibilang orang-orang tua buton, mencorana Nabi Adam maka corona Nabi Muhammad ikantukuna Allah Ta'ala. Ini kita harus pahami, Pak. Ya. Luar biasa. Selanjutnya kira-kira bagaimana terkait pertanian ini dengan berbagai macam tanaman yang memang dipersiapkan jangka panjang seperti itu. Begini. Untuk menginspirasi masyarakat sekitar. Kata kuncinya.
pengembangan sektor pertanian adalah harus berbasis riset. Jangan disamakan, di Jawa sana atau di Kendari sana tanaman cocok. Apakah tanah di cocok? Makanya sebelum kita menanam budidaya apa istilahnya, kita tanya dulu tanaman melalui ahlinya istilahnya. Apakah dibawa ke laboratorium dari Universitas Pertanian. Nah, dia supaya apa cocok. Jangan sampai tanam di sini tidak cocok, baru dikasih bantuan yang tidak pas. Tidak akan pernah ada hasil itu, Pak. Contoh seperti apa yang saya katakan, Anda penjelasan saya awal istilahnya. Kalau Bukit Asri Wakul ini dikasih tanaman bantuan jamu minti, Pak, walaupun jamu minti tidak setek, cocok. jelas dia hanya subur, Pak. Tidak akan ada buahnya, kan begitu. Makanya di sini karena tanah di daerah Kapontori secara umum dan khusus di Bukit Asri dan sekitarnya ini adalah kadar tanahnya sangat dangkal, berarti yang paling cocok adalah tanaman yang berakar serabut. Gitu, Pak. Nah, bagaimana dengan durian? Durian bisa juga, tetapi ingat, dia umurnya agak pendek karena dia akar tunggang. Bagaimana kita supaya menghibur kita? Itu akar tunggang. Jadi begitu tanaman durian itu ditanam, potong akar tunggangnya. Tetap dia akar tunggang, tapi agak lambat dia. Jadi makanya durian yang ada di Bukit Asri ini tidak terlalu tinggi, ya agak pendek-pendek karena itu. Gitu. Itu ya. Iya, jadi pengembangan sektor pertanian harus berbasis riset atau berbasis kewilayahan, karena setiap daerah beda, demografinya berbeda, geografinya berbeda, fisiografinya juga memerlukan juga perlakuan yang berbeda. Kalau berbicara tanam salah ini kan yang mengawinkan kan serangga, Pak. Nah, kalau tanamannya hanya 20 menit, biasanya serangga tidak mau. Nah, makanya harus banyak. Makanya salak Bali ini tidak dikawinkan, yang dikawinkan hanya manusianya saja, begitu. Nah, itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya, dan tidak bermaksud untuk menggurui daripada teman-teman yang lain atau kelompok tani atau mungkin ada pertanian yang itu kan pandangan saya. Bisa Bapak terima, bisa Bapak juga, Bapak-bapak teman-teman juga menolak gitu istilahnya. Yang penting apa yang saya berikan kepada daerah ini. Karena saya tinggal di sini, saya merezeki di sini, tumpah darah anakku semua di sini. Nah, itu yang apa yang saya berikan. Artinya masalah nanti diingat supaya kita dijadikan pahlawan, bukan begitu tujuannya. Saya anukan diingat atau tidak itu hanya kan Tuhan yang Maha tahu. Sebagai kausa prisma penyebab yang utama yang tidak disebut-sebut lain. Tapi yang jelas saya bukan hanya sekedar berbicara, saya bukan hanya sekedar ngomong, tapi Bapak bisa buktikan, ginilah saya. Gitu loh. Iyalah, sana banyak tanamannya.